Halo Sobat Umpap semua, selamat datang di segmen spesial kita, apalagi kalau bukan Senior Unpap. Saya Hamzah Pohan, senang sekali pada segmen kali ini dapat menemani kamu semua dalam segmen Senior Unpap. Dan kita telah kehadiran satu orang tamu spesial, Safa Marwa. Halo Safa. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Oke, yang baru saja nih Safa terpilih sebagai Duta Parekraf Intelijensia Sumatera Utara tahun 2024. Iya, bener Bang. Benar, oke. Oh ya, dan yang bikin spesial lagi, Safa Marwa adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini kita bakal banyak ngobrol hal-hal menarik bersama dengan Safa. Kita bakal kulik-kulik baik tentang dunia akademiknya, kegiatan Safa di luar, dan lain-lainnya. Hari ini Safa sudah siap? Siap Bang. Siap ya? Tapi agak nervous. Agak nervous, deg-degan. Ya, biasa. Kalau nggak deg-degan, kayaknya kita nggak bakal hidup lagi. Iya, Oke, Safa. Boleh dong ngobrol ke kita nih terkait prestasi dan yang pernah Safa dapatkan dan perannya sebagai Duta Parekraf nih. Pengalamannya itu seperti apa sih? Pengalaman mengikuti ajang ini atau apa Bang? Iya, ajang Parekraf. Pengalamannya itu Dutanya. berharga banget sih Bang buat aku, karena kan aku di tahun ini baru pertama kali ikut, dan aku ngeliat tuh perjuangan aku dari awal hingga akhir sampai di grand final kemarin tuh bener-bener wow banget sih Bang. Kayak aku dari mengikutin tuh kayak udah berusaha gitu, udah semaksimal mungkin gitu. Alhamdulillahnya ya dapat predikat Bang. Alhamdulillah. Berarti ini Iya. baru pertama kali ngikut ajang-ajang duta-duta gini? Iya bener banget, baru pertama kali. Baru ikut. pertama kali. Iya. Kan banyak ya ajang-ajang duta tuh, apalagi di Sumatera Utara khususnya ya. Banyak Iya. ada beberapa macam ajang duta. Tapi apa sih alasannya Safa nih untuk memilih Duta Parekraf? Karena kan parekraf ya Bang, Yes. pariwisata ekonomi kreatif. Aku itu seneng banget kayak yang jalan-jalan Bang. Jadi ketika aku mengikuti Duta Parekraf ini kayaknya pas banget nih sama aku yang aku suka jalan-jalan, traveling gitu. Kalau di Parekraf kan kita buat prokja di luar-luar Medan atau kayak di dalam Medan gitu. Jadi aku seneng banget sih Bang. Oke, berarti Duta Parekraf ini fokus concernnya tentang perekonomian dan pariwisata ya? Iya bener banget. Oke, Lebih ke situ sih Bang. Lebih ke situ ya fokus. Lebih mengenalkan pariwisata sama ekonomi kreatif ya. Oke, sebelum mengikuti ajang Duta Parekraf ini, apakah Safa ada ritual khusus atau kegiatan khusus? Mungkin ikut-ikut latihan kelas-kelas modeling, kelas-kelas public speaking? Ada. dan sebagainya? Ada. Saya ikut kelasnya itu Chai Dreams Bang. Jadi di Chai Dreams itu saya mengikuti kegiatannya itu kayak mulai dari public speaking, personal branding, terus itu catwalk, brand ambassador juga gitu Bang. Lebih ke dunia pageant sih Bang. Oke. Saya ngikutin kelas itu. Oke, berarti memang tertarik ya untuk ikut-ikut dunia pageant. Mungkin next Iya, step-nya benar. bisa ikut pemilihan Putri Indonesia Sumatera Utara. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Serius usianya berapa nih Safa? Aku masih 20 sih, baru. Masih 20. Baru. Berarti masih sangat muda nih. Berarti jam muda banget. terbangnya bisa lebih Masih. dahsyat lagi pasti. Pengalamannya masih sangat panjang nih Safa. Masih panjang banget Bang. Oke. Pas ketika ini dinobatkan sebagai Duta Parekraf Intelijensia Sumut 2024, gimana perasaannya? Apalagi ini membawa nama Universitas Pembangunan Pancabudi. Benar-benar bangga banget sih Bang. Kayak aku bangga banget sama diri aku, terus dukungan dari orang tua juga kan Bang, dari teman-teman, bahkan dari kampus juga ngedukung ya? aku banget. Apalagi di organisasi aku sih Bang, di BEM-Pastek itu mereka benar-benar ngedukung banget sih dari senior-senior aku. Jadi kayak inilah hasil buat kalian gitu yang selama ini aku perjuangkan gitu. Oke. Walaupun pada akhirnya nggak mencapai winner, tapi Ada predikat ada ya? predikat inteligensi ya gitu. Berarti benar-benar Safa nih pengetahuannya kan intelijensia kan berarti kan Iya. terkait tentang dunia pariwisata dan ekonomi kreatif tuh luar biasa nih Safa. Apakah kemarin ketika mengikuti ajang mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi hanya Safa atau ada yang lainnya ikut join tuh? Kalau Safa tahu. Kemarin itu pas pendaftaran sama prakarantina itu ada Bang satu orang dari mahasiswa Pancabudi juga. Cuman ketika di karantina itu cuman Safa sendiri sih Bang. Safa nggak tahu. Ketika mengikuti itu ada berapa peserta ketika mengikuti ajang Duta Parekraf? Ada sekitar 60 apa 50-an gitu sih Bang. Oke. Dari beberapa kampus.
Itu nggak semua kampus bang, ada Oke. yang pelajar juga, Ada pelajar jadi juga. gabung remaja sama dewasa. Baik. Boleh dong di-spill sama kita semua nih, khususnya Sobat Unpap, selama proses penyeleksian. Karena kan ketika kita mengikuti ajang-ajang duta ini kan ada tahap awal, ada tahap administrasi, ada. kemudian ada tahap interview, babak semifinal, ada juga babak final di karantina dan sebagainya. Boleh dong diceritain ke kita dari tahap demi tahap yang Safa lalui ketika mengikuti ajang Duta Parekraf Sumut 2024. Pertama itu administrasi ya bang. Nah yang kedua itu interview. Oke. Terus yang ketiga itu prakarantina, baru karantina dan grand final. Jadi karantina itu cuman 3 hari bang. Oke. Terus itu ketika aku pas interview tuh kayak agak ini juga sih bang, nengok apa kan lawan-lawannya, kayak bener-bener Nervous mereka ya? iya bener-bener mereka tuh udah mempersiapkan dari jauh hari dan mateng banget sih persiapan mereka. Mungkin ada juga beberapa peserta yang udah beberapa kali ikut mungkin, ya kan? Ih bener banget. Bahkan aku kayak insecure gitu loh bang, Iya, kayak iya. karena kan baru pertama kali deh aku ikut di tahun ini. Terus itu kayak dari teman-teman yang lain itu udah ada yang ikut di duta anti narkoba. Oke. Terus itu Mungkin duta banyak sih bang, pariwisata, iya kan banyak tuh ya ajang-ajangnya. banyak banget. Kayak aku benar-benar insecure kali sih ngelihat mereka. Ketika mau ikut duta parekraf ini ada kriteria khususnya mungkin dari usianya Oh kalau usia dari 15 tahun bang, 15 sampai 23. sampai dengan 23. Benar-benar kayak masih dicari itu yang Gen Z sih. The Gen Z. Nah tadi kan ada kulik terkait tentang proses karantina. Sama di karantina ngapain aja? Kami di karantina itu lebih banyak ke materi bang. Materi. Terus itu pelajaran kayak tentang nanti pas di grand final kayak mana. Terus kayak opening number, Oke. dance. Terus itu apa? Catwalk, Catwalk juga. public speaking gitu Public ya. speaking ya. Sama kayak narasumber-narasumber yang luar biasa pastinya. wawasan. Bener banget. Keren-keren banget sih bang narasumbernya. Keren-keren. Terus kayak pas dikasih materi itu kayak bener-bener wah, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu nih bang. Apalagi kayak tentang di bagian public speaking gitu. Nyangka nggak dapat duta intelijensia? Nggak nyangka? Nggak, bener-bener nggak nyangka. Berapa peserta kemarin ketika dibawa final, Safa? Kalau di final ada 25 bang. Ada 25 Sekitar dari beberapa sekolah, dari beberapa sekolah, kampus Iya. juga pasti ya? Campur Oke, bang, campur. remaja sama dewasa. Remaja sama dewasa. Nggak dipisahkan gitu. Kalau apa Oke. kan ada yang pageant yang kayak dipisahkan remaja sama dewasa. Kalau ini nggak sih campur. Oh, ini campur. Campur. Kalau duta bahasa kan ada penampilan bakat gitu kan. Oh iya. Iya, ada juga Ada juga ya. penampilan bakat. Biasa di karantina tuh ya, ada Itu, sesi-sesi iya. untuk uji bakat gitu ya. Bakatnya kemarin ngapain, Safa? Aku kemarin silat sih bang. Silat. Aku juga silat. Oh, Iya. cheerful, girly, ternyata punya bakat bela diri untuk membentengi diri biar supaya tidak dapat disentuh oleh orang-orang jahat di sana. Iya. Iya, udah lama aku silat? Aku silat di 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang udah biasa kan ada istilahnya sabu. Aku udah asisten pelatih, Bang. Udah asisten pelatih. Sumpah aku nggak nyangka. Oh iya deh. Iya, dan pelatihnya itu juga mahasiswa Unpad. Mahasiswa Unpad juga. Iya, udah tamat sih, Bang. Tamat tahun ini dia. Ternyata dari sisi yang kita lihat sangat girly, ada sisi kelaki-lakiannya. Ada. Ada ya dia. Girly-nya itu pas masuk di dunia permodelan, Bang. Oke. Kalau yang kemarin-kemarin enggak. Istilahnya tomboy gitu Iya, ya. tomboy. Kayak style-nya pun ya udah yang kayak anak-anak skena gitu. Oh iya. Iya, Oh, Bang. iya. Apalagi kemarin pas semester 1, semester 2, iya kayak skena banget. Silat. Pas masuk ke pageant barulah agak berubah, agak girly, agak lebih kalem. Target kedepannya ada lagi nggak mau ikut ajang-ajang duta? Ada tahun Ada. ini ikut Tahun ini ya? nasional. Yang sama kah atau beda? Oh yang sama. Nggak mau coba yang lainnya? Kan banyak nih. Mau bang, cuman ini lagi fokus ke nasional dulu. Ke Mungkin nasional. nanti kalau misalnya udah lengser ke nasional baru nanti ikut yang lain. Oh, Yang lainnya itu belum ada tahu sih bang mau apa. Kalau Banyak misalnya mau ikut putri Indonesia, aku insecure sama tinggi badan aku. Oh iya. Jadi kayak ya udah yang ikut yang standar aja Yang dulu. standar aja. Tapi yang penting wawasan kita. Bang. Betul. Ada beberapa kok ajang duta yang tidak terlalu melihat fisik deh, Enggak, tidak terlalu iya. melihat tinggi badan. Salah satunya mungkin kayak duta bahasa, kalau misalnya Iya, tahu, duta bahasa. duta genre juga, Duta muda. duta muda juga benar. Ini juga Parekraf juga nggak ngelihat tinggi Nggak badan. dapat tinggi badan ya. Iya.
Biasa kalau duta tuh berbeda kayak segmennya sama pigeon. Kalau pigeon kan memang melihat postur tinggi badan, tapi kalau duta lebih poin utamanya itu melihat brainnya, isi wawasan kita, isi ya kemampuan kita, wawasannya, Tapi pengetahuan. kalau di parekraf ini Bang, dia banding sama sih. Kayak cantik juga dilihat, wawasan juga dilihat. Jadi kayak ya setara kayak sih. 4B-nya, kalau dulu kan istilahnya Putri Indonesia kan 3B. Iya. Sekarang 4B. Brain, beauty, behavior, and brave. Berani. Iya, bener banget. Oke. Itu sih Bang. Safa. Udah ada. Betul, udah ada. Brain, beauty, behavior, and brave. Ternyata ada sisi lain dari seorang Safa. Aku awalnya nggak nyangka loh, speechless. Ternyata anak karate, silat, silat. dan udah asisten pelatih. 2018. Dari 2018. Kayaknya aku boleh belajar silat nih sama Aduh, Safa. jangan deh. Kenapa jangan? Biar supaya aku bisa membentengi diriku juga. Apalagi kan banyak nih tindakan Aku nggak kriminalitas. sekin kalau misalnya kayak ngajarin abang yang udah tua dari aku. Boleh sama pelatihnya. Pelatihnya orang Unpad juga tadi kan? Iya, Unpad. Berarti yang tergabung sama UKM karate silat juga atau enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak. Kemarin juga kami minta aku bilang kan sama pelatihnya kan, "Bang, kenapa kita nggak coba di Pancabudi aja buka merpati putih gitu kan?" Bener. Kalau di sini kan cuman ada taekwondo sama karate kan. Betul. Kalau silat nggak kan ada. belum. Iya. Kata dia kayak nggak bisa sih deh, abang lagi banyak kerjaan, takut nanti nggak kepegang kata gitu. Kalau Safa juga mau sih, cuman kayak mikir yang banyak kegiatan di luar jadi takut nggak terpegang sih Bang. Jadi ya udahlah, fokuskan sama yang di cabang Binjai aja sama di cabang Sumatera. Berarti atlet Kota Binjai atau pernah ikut PON lain sebagainya? Event kalau itu pencak silat pernah belum? Bang. Oh, pernah. Di Sumut. Oh, di Sumut. Iya. Oke, apa tuh eventnya? Juara 2. Juara 2. Oke. Pencak silat ya? Iya, pencak silat kan asli Indonesia ya? Merpati putih. Enggak, maksudnya pencak silat, olahraga pencak silat kan asli Indonesia, tapi kalau kayak taekwondo atau apa kan itu di luar dari ya kan? Iya. Oke. Dulu pas masih sekolah sering nggak? Sering ya? Sering. Kalau sekarang udah nggak. Berarti dulu penampilannya kayak gini nih? Enggak ya? Enggak. Agak Kayak yang laki. laki gitu ya? Kayak laki. Iya. Yang benar-benar kayak tomboy lah Bang. Berarti kawannya banyak cowok? Iya, cowok. Rata-rata sampai sekarang sih sebenarnya. Oh, sampai sekarang juga? Iya. Cuman ya udah nggak yang terlalu kayak kemarin gitu sih Bang. Kayak sekarang udah standar aja. Standar ya. Banyak cuman kayak ya udah yang biasa-biasa aja gitu. Tapi balance-nya, nilai juga aman ya, bagus ya. Aman, akademiknya nilai oke, non aman. akademiknya juga oke, sama keren deh. Masih muda, 20 tahun, perjalanan masih panjang, masih bisa mengikuti beberapa macam kompetisi lainnya ya. Kita selalu support dan Unpad juga selalu support mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Makasih banyak. Ya. Baik itu dari segi material, kemudian segi moral juga, pendidikan ya. Iya Bang, untuk benar sama. banget. Masih muda, terus gali potensi diri ya, Dek. Iya, aduh. Jadi Iya. yes, oh ya. Lebih ke modeling sih. Lebih ke Bang. modeling. Oh, Karena lebih ke modeling. dulu sebelum masuk pageant ini kan Bang, kayak kecil itu pengen deh kayak macam yang di Putri Indonesia, kayak Miss Grand gitu. Ariska kan. Putri Pertiwi Iya, gitu kayak ya. Pengen gitu, cuman karena lihat tinggi badan gitu kan, terus sama kayak lihat dari muka juga, kayak ya udah insecure gitu. Cuman kayak pengen coba deh gitu. Ya udah cobanya di parekraf ini. Usia 20 tinggi badan kayak masih bisa nggak sih untuk meninggikan lagi? Tapi harus sering masih berenang bisa lah sih, mungkin deh. iya. Berenang, Di- fitness, sering push up, sit up, apa sih? Banyak. Dibantu juga sama kayak beli susu gitu sih. Oh iya, susu, betul. Susu peninggi berat badan. Iya. Susu peninggi berat badan. Susu peninggi badan. Susu Iya. peninggi badan. Badan, Iya. iya. Susu peninggi badan. Susu peninggi berat badan. Iya. Oke. Berarti targetnya itu ya? Iya, kemudian. Oke. Kita doakan yang terbaik untuk Safa pasti. Deh. Amin. Terus latih dirinya ya. Kita tunggu nih prestasi-prestasi selanjutnya dari Safa. Aduh. Apalagi mengharumkan nama Unpad Nama Unpad, di skala ini regional ya. Iya. Regional kita harap di nasional, internasional tiba-tiba namanya Safa Marwa, Miss Grand Indonesia gitu-gitu. Dari Unpad gitu. Iya kan? Keren banget. Nah, setelah udah dinobatkan nih sebagai Duta Parekraf Intelijen Intelligence, Sumut 2024. Jadi ini program kerjanya atau
fokus concernnya itu apa aja yang mau dilaksanakan atau yang udah dilaksanakan nih? Safa, silakan. Yang udah dilaksanakan itu kemarin kami pergi ke Batubara bang. Ke Batubara Itu ngapain aja? Kami ke sana ke tempat kain tenun bang. Oke. Kain tenun. Nah terus itu kami sama memperkenalkan pariwisata yang ada di Batubara. Nah yang kedua kemarin baru di Panti Jompo bang. Itu pas di Hari Ibu. Nah yang terakhir ini yang barusan kami lakukan prokjanya itu di Tangkahan bang. Jadi kami itu kemarin di sana di Tangkahan itu memperkenalkan pariwisata di Tangkahan dan lebih karena kan Tangkahan ini kayak gak pala banyak dikenal orang bang. Iya. Jadi kami kayak dari Duta Parekraf ini ingin memperkenalkan lagi nih Tangkahan ini ke sampai mancanegara. Oke, seperti kita ketahui juga bahwasannya Sumatera Utara ini kaya ya akan sumber Iya, daya kaya banget. alamnya. Jadi salah satunya Tangkahan itu sangat Iya, bagus. Jadi Tangkahan. untuk para wisatawan dapat berkunjung ke Tangkahan ya. Iya bener Salah banget. satu tempat destinasi yang wajib dikunjungi nih ketika berkunjung ke Sumatera Utara. Oke, Safa. Ternyata bukan hanya fokus concernnya terkait tentang dunia pariwisata dan juga ekonomi, tapi juga ada beberapa kegiatan charity, kegiatan sosial ya. Iya, Seperti bener. kayak ke Panti Jompo ketika Iya Panti Jompo. Hari Ibu ya. Hari Ibu. Berarti hampir semua lini bisa masuk nih. Iya, Bukan hanya ke benar ekonomi, pariwisata, tapi juga ke sosialnya. Nggak Oke. lebih ini sih bang, nggak lebih maksudnya nggak lebih mengutamakan ke pariwisata tapi yang lain-lain gitu. Benar. Karena kan menjadi seorang duta ini kan role model ya, Iya, menjadi influencer untuk anak-anak muda. Jadi harus kasih contoh yang terbaik untuk Safa Iya, Masda. benar Oke, banget. tadi kan kita sudah kulik-kulik terkait tentang ajang pemilihan Duta Parekraf Sumut 2024. Nah, kita pengen tanya-tanya ke Safa nih terkait tentang dunia akademiknya nih. Oke, saat ini Safa prodi apa? Aku prodi teknologi informasi bang, Semester? semester 3. Semester 3, Iya. oke. Kenapa alasan Safa memilih program studi teknologi informasi nih? Karena teknologi informasi kan untuk menunjang ke pekerjaan itu kayaknya lebih besar ya bang. Karena kan zaman sekarang ini lebih ke komputer, lebih ke sosmed gitu kan bang. Jadi aku milih teknologi informasi. Oh. Karena banyak peluang pekerjaannya juga. Oke, berarti balance ya? Balance, Berarti balance ya? Karena kan banget. apalagi sekarang dunianya digitalisasi Iya. ya, 5.0 istilahnya. Jadi apa-apa sekarang tuh harus menggunakan media sosial untuk ngepromosiin, untuk Iya. jualan, untuk nge-branding. Apalagi kan pariwisata nih salah satu strategi untuk ngepromosiin Iya, melalui bener banget. media sosial. Berarti balance. Balance banget bang, karena kan teknologi informasinya juga di sana itu mempelajarin kayak tentang desain, Oke. terus itu tentang membuat suatu aplikasi gitu bang. Jadi balance banget sih sama dunia aku. Oke. Alasan memilih Unpad, Safa, kalau kita boleh tahu nih. Wah, milih Unpad itu karena akreditasnya udah A, udah Udah unggul. Terus beasiswa juga banyak banget, Oke. banyak banget bang. Dan apalagi nih yang paling penting cicilannya bisa 12 kali kan bang. Itu sih kan kalau di kampus yang lain nih nggak ada sih bang. Aku lihat itu cicilan itu sampai 12 kali. Apalagi beasiswanya yang bener-bener banyak banget. Oke, Cuman aku ngelihat di kampus Unpad inilah yang banyak banget beasiswa ya bang. Sangat membantu ya, sangat Membantu banget sih. Mungkin kalau misalnya dibiayain sama orang tua sangat membantu proses pembayarannya 12 kali bisa dicicil. Iya. Nah, ketika Safa mengikuti ajang Duta Parekraf Sumut 2024, apakah ada dukungan support dari Unpad sendiri nih selama proses Safa sendiri untuk mengikutinya? Ada bang, ada dukungan dari kampus juga. Kemarin aku udah ke Kaprodi dan Kaprodi juga udah ngedukung. Oke. Terus dari pihak kampus juga udah ngedukung. Jadi itu ngebuat aku makin semangat nih bang untuk berjuang di grand Oke. final kemarin. Apalagi tadi teman-temannya juga support ya, teman-teman dari Iya, BEM Fastech bener sendiri. Kalau di banget. Fastech sendiri Safa sebagai apa nih? Aku sebagai bendahara. Sebagai bendahara? Iya. Oke, berarti Di nggak tahun ini. jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh dari keuangan ya? Oke, nah di Unpad sendiri nih kan banyak beberapa organisasi atau komunitas. Salah satunya tadi kan ikut BEM Fastech. BEM Fastech. Safa sendiri ada nggak sih ikut mungkin kegiatan lainnya di luar dari organisasi yang ada di Unpad, mungkin di komunitas yang ada di luar, atau di Unpad sendiri kan ada beberapa organisasi lainnya, himpunan lainnya. Apakah ada? Kalau di luar ada bang. Oke. Itu namanya tuh Pelita dan aku ketuanya sendiri. Apa itu Pelita? Pelita Peduli Lingkungan Nusantara. Peduli Lingkungan Nusantara. Nah itu juga udah
ini juga sih dari Pak Isa kemarin, dan Pak Isa juga udah ngedukung. Oke, Pak Rektor ya. Iya, Pak Rektor. Oke, Dan oke. katanya dia juga menjadi ketua pembina kita, Bang. Oke, luar biasa. Berarti memang nggak jauh-jauh dari dunia pariwisata. Nggak lingkungan, jauh-jauh. ya? Berarti memang Iya. terpanggil sendiri atau gimana? Atau ikut-ikutan atau gimana nih memang? Safa? Enggak sih, Bang, karena memang kayak aku tipe anaknya itu kayak lebih suka ke lingkungan sih, Bang, sama ke pariwisata gitu. Jadi ya udah aku ngambil komunitas di Pelita, Bang. Oke. Terus juga kalau di luar modeling sih, Bang. Mm-mm. Itu aja sih. Nah, menurut Safa sendiri nih, ini kan sebagai seorang mahasiswa Safa nih, bisa mungkin ada program kerja atau saat ini sedang dirancang kegiatan yang berkolaborasi sama Universitas Pembangunan Pancabudi. Tadi boleh di-spill bahwasanya di Pelita sendiri Iya, Pelita. itu sangat disupport oleh Bapak Rektor ya, Bapak Pak Isa, Rektor, dan bahkan iya. menjadi seorang pembinanya juga. Iya, benar banget. Kegiatan dalam bentuk apa nih yang rencana plan ke depannya yang bakal dikolaborasikan? Kalau di Pelita ya, Bang. Kalau di Pelita untuk plan kolaborasi sama Unpad sih belum ada sih, Bang. Belum ada plannya. Cuman insya Allah secepatnya ini kami buat program kerja itu 1000 tenda, Bang, kami di Pelita. Oke. Itu tempatnya nanti di daerah Binjai, Bang. Oke. Dan di sana juga udah membuat suatu sekretariat Pelita, Bang. Jadi nanti di sana sih kami membuat 1000 tenda. Mungkin insya Allah di tahun ini sih secepatnya. Nah, sebagai seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Pembangunan Pancabudi nih, apa nih pesan yang mau Safa sampaikan nih biar supaya Sobat Unpad khususnya dapat berkontribusi khususnya untuk masyarakat ya, dapat berkontribusi memberikan dedikasinya untuk orang-orang yang ada di luar sana. Pesannya itu kalau masih muda itu jangan bermales-malesan sih, Bang. Apalagi di zaman sekarang itu udah Gen Z banget kan, Bang. Jadi kita tuh nggak boleh bermales-malesan. Kayak kita punya skill, buat apa nih kalau kita tanam di dalam diri kita kalau nggak kita kembangkan ya kan, Bang. Jadi kayak teman-teman yang punya skill atau yang mungkin masih nggak percaya diri, kan banyak banget sih, Bang, yang kayak Gen Z yang kurang percaya diri. Nah itu harus kalian hilangkan sih dalam diri kalian. Apa tuh tipsnya biar supaya untuk membangun kepercayaan diri, karena banyak kali nih anak-anak sekarang pada insecure, pada nggak percaya diri ketika melihat mungkin temennya tuh lebih baik. Jadi tipsnya dari Safa sendiri. Kalau tips dari aku, kita yang pertama harus keluar dari zona nyamannya kita dulu, Oke. Bang. Itu sih yang paling penting. Kalau kalian nggak keluar dari zona nyaman, kalian nggak bakalan bisa percaya diri nih. Tapi kalau kalian udah keluar dari zona nyaman, pastilah kalian pasti bakalan percaya diri. Kayak aku sih, Bang. Aku keluar dari zona nyaman, aku langsung percaya diri. Oke. Iya, Berarti itu kita harus sih. keluar dulu dari comfort zone kita biar Iya. supaya tahu ya hasilnya. Kalau misalnya kalian stuck di situ aja, kalian kapan mau maju coba? Kalau bisa kalian keluar dari zona nyaman, terus kalian mau berkembang, kalian pasti bakalan maju. Tapi kalau kalian tetap stuck di situ aja, kalian nggak bakalan maju sih. Nah, Safa sendiri kan banyak nih kegiatannya di luar ya. Tadi ada ikut Pelita, kemudian Pelita. sebagai duta Parekraf Intelijensia. Bagaimana cara Safa sendiri untuk membagi waktunya sebagai seorang mahasiswa ya, baik untuk akademiknya oke, non akademiknya juga oke nih. Kayak mana caranya Safa membagi waktunya? Kalau untuk membagi waktu ya, Bang, kalau misalkan aku pribadi, kalau nggak kebentrok nih sama kuliah aku ataupun sama organisasi aku, itu aku bisa memanajemenkan waktu, maksudnya bisa meluangkan waktu aku. Tapi kalau misalkan kayak bentrok, aku harus pilih nih mana yang harus diprioritasin, mana yang enggak gitu, Bang. Oke, berarti memang sudah mendasar ya, sudah terbangun tanggung Iya. jawab Safa sendiri ya. bener banget. Dikarenakan kan aktif di luar juga, di dalam juga, berarti betul-betul bertanggung jawab baik untuk akademik dan non akademiknya. Orang tua support? Bahkan insya Allah super banget, Bang, mereka. support ya? Super banget sih. Itu sih yang ngebuat aku makin tambah semangat nih untuk kayak ke depannya. Nah, program studi teknologi informasi nih, pasti kan ada beberapa mata kuliah yang Safa lagi jalanin atau yang udah pernah ngejalanin. Yang paling relevan atau yang paling sinkron nih, menurut Safa mata kuliah apa yang bisa dikolaborasikan bersama dengan Duta Parekraf? Kalau mata kuliah ya, Bang, kayaknya Mungkin belum bagian ada desain sih. nggak ada sih? Teknologi informasi itu biasa fokusnya kemana nih? Lebih Konsentrasinya belum ya? Semester? ke website sih kalau untuk site ini, Bang. Oke. Website, terus itu perkodingan, Oke. desain paling sih. Oke. Itu sih, Bang. Kalau untuk collab sih kayaknya
belum ada ya kalau untuk sampai semester 3 ini. Yes. Gak tahu mungkin nanti semester 4 atau semester 5. Iya, itu pasti nanti Iya, bakal ada pasti tantangannya bakal. di DAP itu. Mungkin suruh membangun website ya, tapi Iya. udah ada modal nih Safa sendiri. Udah. Tahu kira-kira temanya apa yang mau dibangun ketika membangun website ya kan. Iya, bener banget. Bisa jadi juga jadi tugas akhirnya. Bisa Jadi tugas akhir banget. membangun Iya. website untuk memperkenalkan wisata yang ada di Sumatera Utara Iya, untuk menunjang perekonomian ya gitu ya, untuk para Bener-bener UMKM, banget. pelaku-pelaku UMKM tuh. Keren Safa. Safa, terima kasih untuk waktunya yang begitu luar biasa sudah hadir bersama dengan kami untuk sharing ya pengalaman selama mengikuti ajang Duta Parekraf Sumut 2024. Semoga terus selalu menginspirasi. Mungkin pesan terakhir untuk sobat Unpap yang ada dimanapun berada nih, silahkan Safa. Pesannya tuh buat kalian jangan nggak percaya diri. Kalau kalian masih nggak percaya diri, kalian kapan mau berkembangnya gitu. Harus keluar dari zona nyamannya sih. Itu sih. Yang penting kalian tuh kalau misalnya punya skill jangan nggak kembangkan. Sayang kali loh kalau misalnya kalian tuh punya skill, misalnya kayak kalian tuh punya skill di bidang olahraga atau apa, kalau misalnya kalian nggak berkembang, nggak mau ngikutin suatu ajang perlombaan, mau kapan lagi coba? Oke. Bener banget. Yang penting harus dicoba dan harus Harus tahu dicoba, dulu passionnya tuh iya. apa ya. Kita harus tahu dulu passionnya apa. Ketika kita sudah tahu totalitas, Iya, bener. betul-betul harus digelutin biar supaya dapat hasil yang maksimal. Karena Masalah menang sama kalah itu Belakangan. belakangan, Bang. Belakangan ya. Yang penting kita coba dulu. Yang penting harus bercoba dulu sih. Oke, siap Safa. Luar biasa. Terima kasih atas masukannya, inspirasinya untuk hari ini. Semoga sobat Unpap yang ada di manapun berada dapat terinspirasi dari kisahnya Safa. Bahwasannya ketika kita mau mencoba segala sesuatu itu, ketika kita ingin terjun di Ke dunia. salah satu bidang, kita harus tahu dulu passionnya kita. Iya, Setelah kita bener udah banget. tahu passionnya kita harus total. Karena kalau kita nanggung-nanggung, kita bakal dapat hasilnya juga yang nanggung. Yang Tapi nanggung, bener. ketika kita totalitas, insya Allah hasilnya Insya Allah bakal luar biasa bakalan untuk kita. luar Terima biasa. kasih untuk Safa. Terus sobat Unpap semua, tentunya jangan lupa untuk terus pantengin kanal YouTube-nya kita dan terus pantengin juga episode-episode menariknya di Siniar Unpap. Karena kita akan terus memberikan topik-topik yang menarik yang pastinya lebih menginspirasi untuk kalian semua. Oke? Dan pastinya untuk sobat Unpap semua jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube Unpap TV agar kalian semua tidak ketinggalan informasi penting, topik-topik yang menarik yang pastinya selalu menginspirasi untuk sobat Unpap semua. Oke? Saya Hamsa Pohan pamit. Bye.